Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi bersama saya Elisa Purba dan rekan saya Alfat Rizky dalam program TVR 09. Tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi hangat dan menarik yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Inilah pemirsa TVR 09 selengkapnya. Mengawali informasi pada pagi hari ini pemirsa, yaitu terkait dengan sejumlah peristiwa hilangnya uang nasabah perbankan terjadi yang beberapa waktu lalu, bahkan ada yang terjadi di Bank BUMN. Anggota Komisi 6 DPR RI menghimbau Himpunan Bank Negara atau Himbara memperbaiki sistem pengawasan terhadap kegiatan operasional perbankan di masing-masing Bank BUMN. Sejumlah peristiwa hilangnya uang nasabah perbankan terjadi beberapa waktu lalu. Bahkan ada yang terjadi di Bank BUMN. Anggota Komisi 6 DPR RI menghimbau Himpunan Bank Negara atau Himbara memperbaiki sistem pengawasan terhadap kegiatan operasional perbankan di masing-masing Bank BUMN. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Darmadi Durianto mengatakan, adanya potensi kejahatan perbankan oleh internal bank disebabkan lemahnya sistem pengawasan bank, yang akibatnya merugikan nasabah. Padahal, investasi maupun pinjaman uang dan transaksi melalui bank diatur secara legal oleh undang-undang. Sistem pengawasan terhadap operasional bank secara ketat dan baik akan berdampak besar terhadap kepercayaan masyarakat luas untuk menjadi nasabah di bank. Nah, sistem pengawasan melekatnya itu harus diperbaiki begitu. Jadi supaya uang-uang masyarakat ini taruh sana, orang merasa aman masyarakat. Jangan kemudian habis tiba-tiba raib uangnya. Jadi yang hal-hal kayak gini ini menimbulkan distrust nanti, jadi masyarakat nggak percaya. Ya, nah ini yang kita harapkan supaya masyarakat kalau ada uang ya taruh uangnya di bank gitu, bukan di rentenir, bukan di mana sehingga nanti nggak kembali. Darmadi Durianto menambahkan terjadinya kejahatan perbankan oleh internal bank diduga mempengaruhi minat masyarakat berinvestasi di bank dan memilih robot trading. Untuk itu, Himbara harus bisa menjaga kepercayaan masyarakat untuk terus berinvestasi di bank-bank BUMN karena bukan hanya menguntungkan masyarakat, melainkan menguntungkan Himbara dalam menyukseskan strategi dan program kerja. Feby dan Koko, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Mendikbudristek telah meluncurkan kurikulum Merdeka yang menjadi bagian dari program Merdeka Belajar. Anggota Komisi 10 DPR RI mengingatkan pemerintah tidak coba-coba terhadap pendidikan nasional karena berkaitan dengan kualitas generasi muda. Mendikbudristek telah meluncurkan kurikulum Merdeka yang menjadi bagian dari program Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka sudah diuji coba di 2.500 sekolah penggerak. Anggota Komisi 10 DPR RI mengingatkan pemerintah tidak coba-coba terhadap pendidikan nasional karena berkaitan dengan kualitas generasi muda Indonesia. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Tangerang, Banten, Johar Arifin mengaku Komisi 10 DPR RI ingin ada satu kurikulum yang baku di Indonesia untuk diterapkan dalam jangka waktu panjang sehingga tidak ada perubahan kurikulum setiap kali pergantian pemerintahan. Tapi pendidikan salah ada rusak masa depan bangsa. Jadi tidak boleh salah. Jadi kita harapkan jangan main coba-coba. Ya. Jadi jangan lakukan instruksi secara masif. Ini adalah rusaknya ya, generasi ke depan karena kita belum menguji program-program ini. Anggota Komisi 10 DPR RI Rano Karno mengatakan Kemendikbudristek memberikan kebebasan daerah menerapkan kurikulum Merdeka atau tidak. Hal ini akan berpotensi membuat perbedaan kurikulum yang diadopsi antar daerah. Di sisi lain, belum meratanya infrastruktur pendidikan di semua daerah akan berpengaruh juga pada penerapan dan perbedaan hasil dari kurikulum Merdeka. Dengan infrastruktur yang sudah cukup kuat, nggak masalah. Tapi belum tentu kurikulum ini tidak ada masalah dengan wilayah lain. Misalnya apa? Di sini jaringan internet sudah cukup baik. Daerah wilayah-wilayah lain mungkin yang di daerah 3T infrastruktur jaringannya kan mungkin lemah. Selain kurikulum Merdeka, kurikulum lain yang bisa menjadi pilihan sekolah adalah kurikulum 2013 dan kurikulum darurat. Dari Provinsi Banten, Temi Riansyah, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, masih ada berita dari Badan Legislasi DPR RI yang menyerap aspirasi mengenai RUU minuman beralkohol di Kota Palembang. Beritanya sesaat lagi, pastikan Anda bersama kami di TVR 09.
tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali pemirsa di TVR 09. Badan Legislasi DPR RI melanjutkan pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol atau MINOL dengan menyerap pandangan, aspirasi, dan masukan dari publik di berbagai daerah seiring dengan dimasukkannya RUU tersebut ke dalam prolegnas prioritas tahun 2022. Dan anggota Balik DPR RI menegaskan perlunya payung hukum berbentuk undang-undang untuk mengawasi dan mengendalikan produksi, peredaran, dan konsumsi minuman beralkohol serta penegakan hukumnya. Dengan dimasukkannya dalam prolegnas prioritas tahun 2022, Balik DPR RI melanjutkan pembahasan rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol atau MINOL dengan menyerap pandangan, aspirasi, dan masukan dari publik di berbagai daerah. Anggota Balik DPR RI menegaskan perlunya undang-undang untuk mengawasi dan mengendalikan produksi, peredaran, dan konsumsi minuman beralkohol, serta dalam penegakan hukumnya. Dalam kunjungan kerja ke Sumatera Selatan, Taufik Basari mengungkapkan, penyusunan rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol didasarkan atas banyaknya persoalan konsumsi minuman beralkohol yang mengakibatkan terjadinya korban jiwa dan dampak negatif lain, baik psikologis maupun gangguan terhadap ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat. Di sisi lain, meski termasuk investasi yang tertutup, minuman beralkohol masih banyak diproduksi, diimpor, dan diperjualbelikan secara bebas. Hal ini tidak baik bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat, terutama remaja dan usia produktif. Peran serta atau keterlibatan dari anak-anak muda, dari bidang pendidikan, kemudian juga bagaimana RUU ini juga mengakomodir keberagaman yang ada di Indonesia, ya, bahwa penggunaan alkohol juga ada di dalam adat istiadat, di dalam ritual dan sebagainya, termasuk juga dalam sektor pariwisata yang juga bagian dari penunjang perekonomian nasional. Anggota Balik DPR RI Taufik Basari menambahkan banyak dampak negatif atau kerugian yang timbul akibat peredaran minuman beralkohol juga diperparah lemahnya penegakan hukum. Dari Sumatera Selatan, Fitian Aunilah, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, berita selanjutnya dari Komisi 4 DPR RI yang menolak aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan yang menerapkan aturan kawasan hutan dengan pengelolaan khusus atau KHDPK di areal kerja Perum Perhutani di Pulau Jawa. Terkait aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan menerapkan aturan kawasan hutan
dengan pengelolaan khusus atau KHDPK di areal kerja Perum Perhutani di Pulau Jawa. Komisi 4 DPR RI menolak aturan tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Darori Wonodipuro mengatakan aturan ini membuat ribuan karyawan Perum Perhutani akan terjadi pemutusan hubungan kerja. Selain itu, Darori menambahkan, secara kelembagaan, Kementerian Kehutanan masih belum siap dan pengambilan ruas area hutan perlu menjadi pertimbangan. Dengan keluarnya SK Menhub 287/2022 tentang pengalihan hak pengelolaan areal Perum Perhutani dari 2,4 juta diambil 1.103.000 hektar. Itu berarti 50% arealnya dialihkan untuk perhutanan sosial. Perhutanan sosial adalah tujuannya sangat mulia sebetulnya, tapi posisi areal yang diambil itu perlu dipertimbangkan. Dengan pengurangnya 1,1 juta hektar, itu akan mengakibatkan karyawan Perum Perhutani akan terjadi pemutusan hubungan kerja. Nah inilah, jadi kami sebenarnya prinsipnya mendukung perhutanan sosial, tapi caranya tetap dikelola oleh Perum, ya karena Perum punya karyawan lengkap, dari mulai ADM-nya, Ajunnya, BKPH-nya, KRPH-nya sampai ke tingkat ranting bawah itu ada semua. Sedangkan di KLHK belum siap kelembagaannya. Itu juga tadi dipertanyakan, ini kan Perum berdasarkan kerja bahkan peraturan pemerintah. Mario Hasiholan, TVR Parlemen melaporkan. Pasca terpilihnya anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Komisi 11 DPR RI berharap OJK dapat meningkatkan komunikasi politik karena pimpinan OJK yang baru akan menghadapi tantangan yang cukup berat. Pasca terpilihnya anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan periode 2022 hingga 2027, Komisi 11 DPR RI berharap OJK meningkatkan komunitas politik karena pimpinan OJK yang baru akan menghadapi tantangan yang cukup berat, mulai dari industri keuangan non-bank, penyelesaian jiwasraya, hingga peminjaman online ilegal. Anggota Komisi 11 DPR RI Charles Meikiansyah berharap OJK dapat memperbaiki komunikasi dengan Komisi 11 DPR RI. Selain itu, OJK juga perlu meningkatkan edukasi produk industri keuangan kepada masyarakat, terutama produk asuransi. Selama periode kepengurusan Dewan Komisioner OJK yang lalu, pemberian edukasi ke masyarakat kurang maksimal. Komunikasi menjadi biang awal permasalahan. Selain juga komunikasi, saya pikir juga menyelesaikan masalah-masalah yang ada itu menjadi sangat penting. Nah, roadmap atau bagaimana timeline untuk mengerjakan dan lain-lain ini kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita temukan. Sehingga kita melihat kalau ke depannya OJK akan lebih baik, bagaimanapun juga Komisi 11 itu adalah mitra. Bicara dengan mitra, maka harus dengan cara-cara yang memang apa yang disepakati, apa yang perlu dijalankan, mari dijalankan, dan tugas dari Komisi 11 sekali lagi adalah mengawasi itu semua. Komisi 11 DPR RI optimis independensi OJK tetap terjaga, sehingga penguatan sinergi kebijakan dengan pemerintah, DPR, dan lembaga lainnya bisa dioptimalkan. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Itu tadi 5 berita pilihan dari redaksi TVR Parlemen. Berikutnya akan kami hadirkan kepada Anda pemirsa, liputan mendalam khas redaksi TVR Parlemen yang mengulas tentang rendahnya kualitas pelayanan publik di Indonesia. Dan informasinya sesaat lagi pemirsa, tetap di TVR 09. Kebersihan juga sebagian dari iman. Cuci tanganmu, jaga jarakmu, dan jangan lupa pakai maskermu agar terhindar dari virus.
Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Kembali di TVR 09. Rendahnya kualitas pelayanan publik menjadi catatan khusus Komisi 2 DPR RI, khususnya terkait buruknya birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bahkan saat ini Indonesia menduduki urutan ke-73 dalam hal pelayanan publik. Penyebabnya, alur perizinan pada layanan pemerintah sering dianggap berbelit. Nah pemirsa, selengkapnya mari kita simak liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen berikut ini. Atasi kualitas pelayanan publik menjadi catatan khusus Komisi 2 DPR RI, khususnya terkait buruknya birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bahkan saat ini, Indonesia menduduki urutan ke-73 dalam hal pelayanan publik. Penyebabnya, alur perizinan pada layanan pemerintah sering dianggap berbelit. Namun kini, benang kusut birokrasi itu mulai bisa diurai dengan konsep mal pelayanan publik atau MPP. Berbagai daerah yang sudah membangun MPP bisa memanfaatkan sistem satu data agar antar instansi pemerintah dapat saling berkolaborasi, menciptakan pelayanan yang cepat dan efisien. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Syamsur Rizal menilai keberadaan MPP mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah karena dapat membantu mempercepat proses birokrasi bagi masyarakat yang akan membuka usaha. Dengan administrasi perizinan yang lebih cepat dan efisien, Syamsur Rizal berharap pertumbuhan ekonomi di daerah akan semakin cepat dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Dengan adanya MPP, saya kira ini akan mulai kita coba dapat merebut peluang-peluang bisnis yang ada di luar sana. Dan terutama juga dari bisnis dalam negeri diberikan semacam kemudahan dengan diwujudkannya MPP ini. Tujuan tidak ada lain. Tujuannya adalah bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang dulunya dikatakan berbelit-belit, yang dulu dikatakan pelayanannya tidak profesional, petugas-petugasnya tidak paham, yang dulunya dikatakan biayanya tinggi dan tidak ada kepastian waktu dan tempatnya menyebar. Nah sekarang dengan MPP semua itu sudah terjawab. Hal senada juga dikatakan oleh anggota Komisi 2 DPR RI yang menilai MPP dapat menjawab segala tuntutan masyarakat pada saat mengurus proses perizinan dan administrasi. Ia juga mendorong pemerintah daerah setempat mengembangkan mal pelayanan publik dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan agar dapat dilakukan secara terpadu dan terintegrasi untuk menyediakan layanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman. Ini menandakan suatu keseriusan bagi pemerintah kota dan pasar untuk memenuhi tuntutan daripada masyarakat. Tentu saja hal ini adalah suatu upaya sebagaimana yang saya sebutkan tadi adalah pelayanan kepada masyarakat. Dan alhamdulillah saya mengapresiasi itu. Komisi 2 DPR RI menekankan agar pemerintah dan para birokrat senantiasa menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi 2 Lukman Hakim saat memimpin tim kunjungan kerja Komisi 2 ke Kabupaten Gresik dalam rangka melakukan tugas pengawasan terhadap pelayanan publik oleh pemerintah Kabupaten Gresik. Ia juga menekankan agar dalam pelayanan publik tidak ada diskriminasi, serta selalu memberikan kejelasan tentang mekanisme komplain dalam mengadukan keluhan masyarakat. Ia menilai dengan keberadaan MPP dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia.
Selain itu, dalam kunjungan ini, Komisi 2 juga menyarankan agar pemerintah melakukan berbagai upaya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Beberapa upaya yang perlu dilakukan antara lain adalah dengan peningkatan kualitas SDM aparatur, peningkatan fasilitas penunjang, penilaian kepuasan terhadap pelayanan. Memastikan bahwa amanah reformasi birokrasi berupa peningkatan layanan publik itu sudah diselenggarakan dengan baik di Kabupaten Gresik melalui Mall Pelayanan Publik. Hampir seluruh kebutuhan perizinan masyarakat bisa datang ke lokasi ini secara fisik maupun bisa online, sehingga itu sangat memudahkan bagi masyarakat untuk mengurus segala sesuatunya. Sementara itu, anggota Komisi 2 Muhammad Toha menuturkan, pemerintah Kabupaten Gresik sudah bisa memberikan kemudahan pelayanan terhadap masyarakat. Ia berharap MPP ini bisa dijadikan percontohan secara nasional agar kemudahan pelayanan tersebut bisa diakses oleh masyarakat secara keseluruhan. Ya, ketika mengunjungi Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Gresik adalah mall ini bisa menjadi percontohan secara nasional. Yang kedua, mall ini sudah lengkap, sungguh lengkap ya. Semua yang melayani hidup dan hajat orang banyak yang ada di Kabupaten Gresik ini tercukupi dan tersentralisasi di sini. Artinya pemerintah Kabupaten Gresik sudah bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Gresik. Komisi 2 berharap terwujudnya integrasi antar penyedia layanan bermuara pada penyederhanaan birokrasi pelayanan yang menimbulkan efisiensi waktu, biaya, serta kemudahan mendapatkan produk layanan, baik layanan administrasi, barang dan jasa. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pasar Tanah Abang mulai dipenuhi masyarakat untuk berburu baju lebaran. Model baju apa saja yang menjadi incaran para pembeli? Nah pemirsa, untuk itu jangan kemana-mana, informasinya sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami di TVR 09. Ingat selalu protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Dipersembahkan oleh Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI.
Kembali di TVR 09. Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah diperkirakan jatuh pada awal Mei 2022. Nah, mendekati hari Lebaran, pusat perbelanjaan pun dipadati pengunjung yang ingin berburu koleksi baju Lebaran. Salah satu yang menjadi andalan warga ibu kota adalah Pasar Tanah Abang. Dan tim liputan TVR 09 mengunjungi Pasar Tanah Abang nih pemirsa untuk mengetahui apa saja sih tren baju Lebaran 2022 yang banyak diburu pembeli. Berikut Penasaran? liputan lengkapnya pemirsa hanya untuk Anda. Halo, apa kabar pemirsa TVR 09? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Alhamdulillah, saat ini kita sudah memasuki minggu ketiga bulan Ramadan. Jelang Hari Raya Idul Fitri, biasanya masyarakat Indonesia berburu baju baru untuk dikenakan saat Lebaran. Pusat-pusat perbelanjaan pun ramai dipadati pengunjung yang mencari baju dan aksesoris untuk Lebaran. Tak terkecuali di Pasar Tanah Abang. Pasar tekstil terbesar di Asia Tenggara ini telah lama menjadi pusat grosir dan eceran produk seperti bahan kain, pakaian anak-anak hingga dewasa, alat sholat, spray, dan bed cover. Usai penurunan kasus COVID-19, pemerintah memberi beberapa kelonggaran, termasuk dibukanya kembali Pasar Tanah Abang untuk umum. Kini Pasar Tanah Abang dibuka setiap hari, dari pagi hingga sore hari sekitar pukul 5 sore. Pasca 2 tahun dihantam COVID-19, bagaimana ya situasi Pasar Tanah Abang di Ramadan kali ini? Kalau buat sekarang sih alhamdulillah ya Kak, untuk peningkatan kualitas customer itu lumayan meningkat dibandingin yang 2 tahun lalu itu. Ya sekarang sih udah alhamdulillah udah mulai berangsur-angsur meningkat. Di Pasar Tanah Abang, kita bisa menemukan berbagai macam jenis pakaian muslim untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Mulai dari gamis, baju koko, tunik, pakaian setelan muslimah, dan pakaian muslim untuk anak-anak. Beraneka macam jenis dan motif kerudung seperti segi empat, bergo, dan pasmina juga diperjualbelikan di sini. Paling baju koko, baju abaya itu, gamis-gamis, mengkena, ya kebutuhan semuanya deh buat hari raya itu, buat Lebaran. Siang hari di bulan Ramadan ini terpantau Pasar Tanah Abang sudah ramai dipadati pembeli. Kira-kira kapan ya puncak keramaian di Pasar Tanah Abang ini? Langsung aja yuk kita tanya kepada penjual baju di Tanah Abang. Kalau untuk rame, kita kan kebanyakan grosir ya Kak, kebanyakan grosir. Kalau buat rame itu kita malah sebelum puasa seminggu. Itu orang-orang daerah kayak orang dari Palembang, Makassar gitu, Medan, ramenya seminggu sebelum puasa malahan. Kalau buat ngecer sih ya udah Ramadan gini ngecer sih lumayan gitu, iya. Paling tinggal ngecer orang-orang Jabodetabek lah gitu. Ada pembeli eceran yang membeli untuk keperluan pribadi. Ada juga pembeli yang berbelanja untuk dijual kembali. Seperti pembeli yang satu ini, Ibu Suhana. Datang jauh-jauh dari kota Bogor untuk berbelanja kebutuhan Lebaran di Pasar Tanah Abang. Ia sengaja datang ke Tanah Abang agar mendapatkan barang dengan harga miring untuk dijual kembali dengan harga yang bersaing. Alhamdulillah agak ringan lah daripada di Pasar Anyar gitu ya. Habis saya kan memang ngeriditin juga, kalau belanja di Pasar Anyar saya ngeriditinnya nggak bisa murah-murah, harus mahal. Dari Bogor saya Cilebut, ya kadang-kadang ya setiap bulan kalau lagi rutin pesanan banyak, ya kadang-kadang ya berapa 2-3 bulan lah suka kadang-kadang suka kesini lagi. Kadang-kadang kalau pesanan seragaman, acara pengajian ya suka sering kesini aja gitu. Saya selalu kesini aja sih kalau belanja. Iya rutin, iya. Makanya di pakaian belakang sana tuh udah langganan, spray apa deh udah langganan deh tuh, back cover, ya. Sering, alhamdulillah. Selain banyak pilihan jenis dan motif, ukuran pakaian juga lengkap tersedia di sini. Segala usia dan jenis kelamin bisa mendapatkan baju muslim yang tentunya sesuai dengan budget masing-masing. Pakaian couple atau sarimbit juga menjadi favorit bagi pembeli yang ingin memakai baju kembar bersama dengan keluarganya.
Untuk pengikut mode, jangan melewatkan jenis baju muslimah yang satu ini, yaitu setelan muslimah. Dengan warna dan motif yang senada, setelan yang terdiri dari atasan tunik dan celana panjang ini menjadi tren terkini di Pasar Tanah Abang. Bagaimana pemirsa? Tertarik untuk belanja baju baru di Pasar Tanah Abang? Jika tidak sempat datang, kamu juga bisa loh membeli secara online, karena kebanyakan penjual di sini juga memiliki toko online di berbagai e-commerce. Sekian dulu liputan kali ini ya pemirsa. Sampai jumpa di liputan menarik berikutnya. Pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda agenda hari ini Kamis 21 April 2022. BKSAP DPR RI mulai pagi ini memiliki sejumlah agenda, yakni Friendly Talk Ketua BKSAP dengan Wamenlu Slovakia, kemudian juga courtesy call dengan Dubes Inggris dan courtesy call dengan Dubes Swedia. Dan di siang hari nanti, Koordinator Wartawan Parlemen menyelenggarakan diskusi dialektika demokrasi dengan tema antisipasi gangguan keamanan mudik lebaran. Kami informasikan kepada Anda pemirsa TVR Parlemen bahwa DPR RI saat ini sedang memasuki masa reses. Namun, Anda tetap dapat menyaksikan program khas TVR Parlemen serta sejumlah agenda dan program DPR RI lainnya yang dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen atau melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya, tentunya di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19, tetap jaga protokol kesehatan, apalagi bagi Anda yang sedang menjalankan ibadah puasa. Kami himbau pula pemirsa untuk mengikuti vaksinasi booster COVID-19 yang kini disediakan pemerintah di berbagai lokasi yang terdekat dengan Anda tentunya pemirsa. Apalagi bagi Anda yang bersiap untuk mudik lebaran tahun ini. Dan kami juga mengucapkan selamat memperingati hari lahirnya Kartini untuk seluruh perempuan di Indonesia. Dan segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Alfat Rizky dan rekan saya Elisa Purba, sampai bertemu kembali di TVR 09 besok pagi. Sampai jumpa.